Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Mesbah Doa malam ini. Adalah kasih karunia dan kemurahan Tuhan kalau kita punya kesempatan untuk memuji, menyembah, dan menyampaikan segala doa dan permohonan kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Naikkanlah segala permohonanmu dalam doa dan permohonan dengan segala ucapan syukur. Mari kita sama-sama datang menghadap Tuhan dengan penuh rasa syukur dan penyembahan kepada Dia. Ya saudara, kita bebaskan hati kita untuk kita bisa bebas menyenangkan hati Tuhan. Di saat seperti ini kita memerlukan kasih-Nya mengalir dalam hidup kita. In moment like this, I sing out the song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing hallelujah, singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. I love you. In moment like this, in moments like this, I sing out a song. I sing out the love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Oh, singing, I love you, Lord. I love. Come on, sing. I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Kuriaranaramo. Mari sembah Tuhan. Shikararana lama yasi. Oh,
Shanalamo, Shanaralamaso. Haleluya bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Namamu agung Yesus. Syakanarana lamu Kirana lama yasi. Haleluya Jesus. Kurianara lama yasanarana lama yasi. Haleluya Jesus. Kami mau mengungkapkan rasa cinta kami kepadamu. Betapa kami sayang, betapa kami cinta Kau. I love you, I love you, I love you. Benar Tuhan. I love you, I love you, I love you. I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Lovely are your dwelling places. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I came after you. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring. Kau yang menjamah umatmu, mengubah hati umatmu. Jamah semua kami. Now I am yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Sing lovely, lovely are your dwelling places. Sungguh indah menikmati. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Oh, your love restoring my soul. Kami milikmu. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you.
I love you, Lord. I love you, I love you, I love you, And my heart will follow. Holy, I love you, I love you. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow you. And my heart will follow wholly after you. Mari sembah, mari sembah, mari sembah, mari sembah. Oh Yesus, kami merindukanmu Tuhan. Kami menanti-nantikanmu Tuhan. Tiada yang lain yang kami perlukan, hanya Engkau Yesus. Sikararana lambo. Haleluya. Jesus. Kadang-kadang kami berjalan, kami tidak tahu. Kami gak ngerti jalan yang harus kami tempuh. Tapi Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Mu. Amin. Sekalipun kami gak lihat, tapi kami percaya Tuhan tetap bekerja. Sekalipun kami gak rasakan, tapi Tuhan tetap bekerja. Amin. Amin. Yes. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Sekalipun kami nggak lihat, sekalipun kami belum mendengar jawaban doa kami, ajari kami percaya. Sekali lagi nyanyikan dari awal sebagai deklarasi iman-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi hatiku percaya, hatiku percaya.
percaya, selalu ku percaya. Ya Tuhan, betapa hati kami belajar untuk terus percaya kepadamu Tuhan. Yes, Sebab tidak ada andalan kami yang lain Tuhan. yes. Bahkan ketika rasanya kami harus melewati lembah kekelaman, kami tahu Engkau yang ada depan kami. Kau berkata gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Terima kasih buat jaminan penyertaan Tuhan senantiasa bagi orang-orang yang takut akan Engkau dan berpegang kepada kebenaran-Mu. Engkau tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berlari datang kepadamu ya Tuhan. Malam ini biarlah hati kami melekat, percaya, dan berharap penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Lewat setiap pergumulan yang kami alami, dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan, relasi Tuhan, bahkan dalam kesehatan. Buat kami yang mengalami gangguan, biarkah kami percaya kepadamu. Kami tahu Engkau selalu punya rencana yang terbaik. Dan Engkau mau menunjukkan jalan-jalan-Mu buat kami. Bahkan Engkau membawa kami selalu di jalan kemenangan-Mu ya Tuhan. Yes, Lord. Ajari kami melangkah step by step Tuhan, mengikuti Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajari kami. Ajari kami dan berbicara kepada setiap kami, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu dan berjalan mengikutinya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap Kau arahkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah nama-Mu dimuliakan lewat setiap hidup kami, menjadi terang dan garam dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wow, bagaimana kabar saudara malam ini? Luar biasa ya. Saya berdoa supaya keadaan saudara dalam keadaan yang baik dan selalu baik ya. Amin. Saudara, nanti kalau ada, saudara bisa menaruh ya hal-hal yang pengen saudara tanyakan. Karena kalau di kebaktian minggu kan saudara nggak bisa tanya. Tapi kalau di mesbah, saudara bisa chat. Saudara punya pergumulan apa yang saudara pengen dibahas, Anda yang nggak ngerti apa yang bisa dibahas, bisa saya bahas dalam mesbah, atau kalau itu sebuah teaching yang besar atau panjang, saya bisa buat sebuah podcast ya. Saudara bisa tanya, pergumulan apa saja? Apa yang saudara rasa saudara perlu pengen tahu, supaya kekristenan saudara bisa bertumbuh ya. Goalnya itu. Nah sekarang mari kita membaca bersama dalam Matius pasal 15. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pak, apa judulnya mesbah malam hari ini, maka saya akan memberi judul ujian iman. Pak, apakah iman itu diuji? Iya. Saudara lihat ya, Abraham, imannya diuji. Semua. Yusuf, imannya juga diuji. Jadi orang bisa mencapai satu level tertentu dalam kerohanian dia. Itu karena dia udah melewati masa-masa ujian dari setiap level kehidupan. Jadi kalau saudara melihat ada orang, kenapa orang kok bisa dipakai Tuhan luar biasa, kamu mesti harus tahu dia sampai di level itu karena dia sudah melewati setiap ujian yang datang dalam hidupnya. Nah, sekarang kita mau belajar dari seorang Siro-Fenisia atau perempuan Kanaan. Mari Ibu Flora baca bagaimana dia punya persoalan mulai ayat 21, Matius 15 ayat 21, 22 dan 23 saja.
sampai 24 lah, Bu. Oke. Matius 15 mulai ayat yang ke-21, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Wah, sekarang kita bedah ya satu persatu ya. Ini perempuan dari Siro-Venesia atau Syria, atau perempuan Kanaan, sama tuh dari dua perikop. Yang dalam kitab Markus dia disebut perempuan Siro-Venesia. Kalau dalam Matius 15 ditulis dia orang Kanaan, perempuan Kanaan dari daerah Tirus. Sama saja daerahnya ya. Sekarang, apa sih Pak yang sedang dialami? Ayat yang ke-22, ternyata ayat 22 dikatakan begini. Ternyata perempuan Kanaan ini dia punya persoalan. Apa sih Pak persoalannya? Yaitu karena anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya sangat lazim kalau ada orang kerasukan setan datangnya ya ke pendeta, ke hamba Tuhan. Minta tolong, nggak mungkin pergi ke bank. Ya sudah wajar saja ada Yesus lewat lalu kemudian dia teriak. Maka datanglah seorang perempuan kepada Yesus dan dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Nah, saudara, perhatikan yang ini ya. Kenapa? Jadi kadang-kadang Alkitab itu ditulis karena dia ingin mengajarkan sesuatu makna rohani dalam hidup kita. Satu cerita mujizat yang terjadi pada seseorang ternyata ada makna rohani di dalamnya. Perempuan ini membutuhkan pertolongan Tuhan karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, saudara mungkin punya persoalan pokok doa yang disampaikan berbeda-beda. Ada yang sakit dan menderita, persoalan. Ada yang utang dan gak bisa bayar, itu juga persoalan, ya toh. Saudara menikah, tiba-tiba udah menikah, gak punya anak, Anda pengen punya anak, itu juga persoalan. Ya punya suami tapi berkelahi melulu, punya persoalan, ya toh. Saudara ngutangin orang, ternyata orangnya tidak bayar-bayar. Anda punya piutang, waktu ditagih malah orangnya malah marah-marah. Itu persoalan juga. Nah, saudara, semua persoalan datang kepada Tuhan, it's okay. Dan memang itu benar. Saudara jangan datang kepada yang lain, it's okay. Tetapi saya pengen saudara mulai belajar ini. Kenapa sih kok Tuhan Yesus itu loh, kok nggak langsung jawab? Karena Tuhan juga bisa sembuhkan setan. Ya cuman satu, setan 2000 aja itu bisa diusir Tuhan Yesus dalam sekejap. Masuk ke kandang babi, ke rohnya ke babi, 2000 babi. Anggaplah satu babi satu roh, 2000 roh. Kalau ini satu saja yang merasuk orang ini, ya buat Yesus nothing. Tapi kenapa nggak langsung dijawab? Banyak juga persoalan, pasti jemaat sering bertanya, "Pak, kenapa ya Tuhan nggak langsung jawab pergumulan saya sakdek, saknyet," orang Jawa bilang. Atau cepat dijawab oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu perhatikan, kecuali dia ingin menolong saudara, melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuhan bersama-sama dia ingin mendidik kita, supaya saudara bertumbuh menjadi dewasa. Saya sudah agak lupa karena saya udah punya anak, udah 30 tahun yang lalu ya.
3 tahun yang lalu. Jadi saya sudah kurang banyak ingatan. Tetapi waktu saya lihat cucu saya diperlakukan oleh mamanya, saya ingat bagaimana saya memperlakukan dia. Kalau dia minta mainan, "Ma, minta mainan ini, berapa harganya?" Disebutkan oleh mamanya, bisa beli. Tapi kenapa dia nggak mau beli? Dia bilang gini, "Tunggu. Nanti waktu kamu ulang tahun." Padahal ulang tahun masih bulan Maret. Saya kadang-kadang saya senggol Ibu Flora. Kita diam-diam aja, gimana kalau kita bayarin aja. Tapi itu nggak membuat dewasa anak. Anak itu sedang diajari mamahnya untuk bisa mengendalikan nafsunya, mengendalikan keinginannya. Nah, saudara, banyak orang tua yang salah. Makanya saudara, parenting itu penting. Nah, grandparenting nggak ada, saudara. Sebab orang grandma dan grandpa itu sudah tidak punya masa disiplin untuk mendidik anaknya, karena anaknya udah gede. Terhadap cucunya, dia tidak punya kedisiplinan seperti mamanya. Nah, sama, Tuhan itu sama seperti orang tua. Dulu saya perlakukan anak saya juga seperti itu. Jadi saya tidak mau membelikan mainan cucu saya, merusak pendidikan mamanya. Gara-gara nanti saya bisa berikan, tapi dia menjadi anak yang tidak bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsu. Dan apa yang diingini sakdek, saknyet harus diberi. Kalau enggak, banyak sekali anak-anak muda yang akhirnya gantung diri, ada yang akhirnya dia mabok, ada yang akhirnya dia depresi dan sebagainya. Nah, Tuhan itu mau, kecuali dia memberikan berkatnya, mujizatnya dalam hidup saudara, apa sulitnya buat Tuhan? Tapi dia lebih concern dengan hati saudara. Dia sedang melatih saudara. Dari ujian ini bukan Tuhan rese. Kebanyakan orang berpikir, Tuhan rese. Uang bisa jawab, kenapa diperpanjang? No, dia kalau buat mujizat seketika, it's easy, mudah sekali. Tetapi yang dia kejar adalah perubahan sikap hati saudara. Dan training hati saudara itu nggak bisa sekejap. Itu sebabnya perlu level-level ujian. Nah, sekarang kita lihat gimana jawaban Yesus. Dari jawaban itu adalah level demi level ujian datang. Sekarang, waktu dia bilang, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Sekarang saya tanya, saudara. Yesus dengar ayat yang ke-23, ayat yang ke-22 tadi, Yesus dengar bahwa anaknya sakit. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Jelas dia dengar. Tapi Yesus berdiam. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, ini ujian pertama. Ujian level pertama, Tuhan membiarkan atau Tuhan berdiam atau Tuhan tidak menjawab doa saudara. Ada satu lagu yang tak selalu Tuhan menjawab doa. Tuhan itu menjawab doa. Ya waktu ini kayak gini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat tanganmu sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan itu menjawab doa dengan caranya, bukan dengan caramu. Nah, ini yang banyak orang Kristen tidak sadar. Makanya kenapa saya menganjurkan saudara membaca firman Tuhan itu berulang-ulang. Jadi kalau 1 tahun kita bisa membaca SMA 1 kali, kalau saudara udah 10 tahun membaca 10 kali, saudara itu mudah jadi dewasa. Jadi kalau jawaban doa kita tidak diberikan, tidak dijawab oleh Tuhan, bahkan Tuhan diam seolah-olah diam 1000 bahasa dan tidak menjawab. Gimana pertanyaan saya? Saya mau bertanya saudara ya. Coba chat. Kalau saudara datang sebagai jemaat kepada saya sebagai hamba Tuhan, lalu saudara tanya, Pak Gembala, anak saya kerasukan setan. Dan sakit dan berteriak-teriak. Lalu kemudian saya tidak menjawab saudara, malah melengos. Tahu melengos ya? Apa itu? Tidak melihat saudara terus jalan aja tuh. Jawab enggak, ngomong enggak. Kapan mau pergi enggak? Diem aja gitu. Coba chat. Kira-kira minggu depan saya khotbah, saudara datang apa enggak? Coba jawab. Jawab ya, chat. Kau ngomong pengen anakmu didoakan, saya jawab tidak. Melengos, noleh, jalan aja langsung. Kira-kira saudara minggu depannya saya khotbah, kira-kira saudara datang apa enggak? Coba chat ya, chat. Saya pengen lihat. Ada yang datang, ada yang enggak. Kenapa enggak datang? Kecewa. Wah, pendeta kok begitu? Wah, pendeta sok. Mentang-mentang gerejanya udah besar. Apaan tuh? Saudara. Banyak orang Kristen kecewa hanya gara-gara lewati ujian baru, ini ujian 1. Itu udah kecewa. Saya tanya, Tuhan sengaja sedang membereskan hati dari perempuan Sirofenesia ini. Saudara, kadang-kadang kenapa sih kok yang satu langsung dijawab? Kalau saudara membaca ya, langsung ada yang dijawab. Tapi kenapa ada yang model begini? Karena dia sedang menguji hati kita. Jadi, saudara, kalau saudara merasakan kecewa karena pergumulanmu tidak dijawab, saudara kecewa karena permintaanmu belum dijawab oleh Tuhan, itu saudara nggak lulus di lantai 1. Ujian pertama, ujian SD, nggak lulus. Kalau nggak lulus, pertanyaan saya, kira-kira naik kelas nggak? Coba chat. Kalau tidak lulus ujian, kira-kira naik kelas nggak? Jawab, chat. Saudara, anakmu kan sama. Begitu nggak lulus, ya nggak bisa naik dong. Betul nggak? Nggak mungkin bisa naik level. Saya anggap saudara yang mendengar kebenaran ini lewat, nggak kecewa. Walaupun Pak Wiryo nggak jawab, nggak dengerin, melengos, malah noleh keluar, dan pura-pura tidak tahu. Saya anggap saudara, terus minggu depannya datang. Saudara, bayangkan ini orang datang kepada Yesus, itu baru datang ke Pak Wirya, banyak yang kecewa. Gimana kalau Tuhan kamu datang kepada Tuhan Yesus di depan saudara dan tidak diperdulikan, atau dengan kata Yesus tidak menjawab. Nah, ini ujian tahap 1. Banyak respon di ujian tahap 1 ini orang akhirnya dia kecewa, dia kepahitan, dia pahit hati oleh karena, dan dia berkata, saya nggak mau gereja-gerejaan lagi, nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Padahal sebenarnya Tuhan lagi mau Anda di-upgrade, Tuhan mau Anda naik. Coba kecet, Tuhan mau saya upgrade. Imannya itu loh di-upgrade. Iman tuh ada levelnya, ada tingkatannya. Makanya Yesus bilang, kalau kamu punya iman kecil, nah itu berarti ada tingkatannya kecil.
Yesus juga bilang, hai ibu, ini nanti besar imanmu. Artinya dari yang kecil bisa di-upgrade jadi besar. Saudara berdoa ya, saya berdoa supaya Anda dengarkan dengan baik. Ini baru tahap 1. Kalau tahap 1 nggak lulus, saudara kecewa, nah saudara mesti masuk ke kelas TC01. Kenapa Pak harus masuk TC01? Supaya pemulihan lagi. Pemulihan. Waktu saudara pulih lagi. Karena saudara merasa saya dikecewakan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan ingin mengecewakan Anda kah? Apakah tujuan Tuhan membuat Anda kecewa? Coba jawab, chat. Apakah memang ada rencana Tuhan membuat Anda kecewa kah? No. Tuhan tidak punya rencana membuat Anda kecewa. Tetapi dengan tes yang Tuhan berikan, Tuhan akan pengen lihat seberapa jauh pengenalan saudara akan Tuhan. Seberapa jauh saudara diajak Tuhan menjadi dewasa secara rohani. Sekarang yang kedua. Ujian yang kedua. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sekarang Yesus ya, tadi saya umpamakan saudara, ya saudara, dengan saya. Yesus duduk atas jauh. Ini baru saya aja. Saya kasih contoh. Waktu saudara ngomong bahwa anak saya sakit, anak saya kerasukan dan berteriak-teriak kesakitan. Lalu kemudian saya diam. Oke, mungkin saudara lulus. Gak apa-apa, tetap ngomong. Sekarang gantian. Tiba-tiba ada pendeta di bawah saya. Atau orang inti leaders, para pengkhotbah di bawah saya. Yang biasa melayani di jemaat. Tiba-tiba dia bilang gini, Tuhan, itu loh orang teriak-teriak terus. Usir dia Tuhan. Saya tanya sekarang, enggak usah kelas Yesus ya. Udah saya aja dah. Saya mau tanya saudara, kalau saudara minta pertolongan terus kemudian udah sayanya diem, orang di bawah saya bilang, usir aja tuh Pak, usir. Karena dia berteriak-teriak. Ayo sekarang saya tanya, kira-kira jawab ya. Kira-kira besok kebaktian atau langsung pindah gereja tuh? Coba ya, jawab. Kebaktian masih di WTC atau pindah gereja? Emang gereja cuma ada di WTC? Kalau orang terluka, pindah. Makanya ada sinode baru namanya GKJJ. Gereja Kristen Jalan-Jalan. Karena singgung di sini pindah ke sini. Singgung sini pindah sini. Singgung sini nanti ada benturan lagi sama orang pindah lagi. Makanya ada Gereja Kristen Jalan-Jalan. Kok Bapak tahu? Lah kan saya pernah ngalami masuk sinode GKJJ. Makanya bisa cerita. Tapi waktu saya muda, saya memberi ketetapan sekali saya mengerti kebenaran tertanam dalam gereja lokal, saya tidak mau pindah, saya tidak mau kecewa, saya tidak mau luka. Saya berdoa semua jemaat yang mendengar kebenaran ini, saya berdoa supaya saudara tidak menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Wah saudara, saya berpikir ya kenapa sih kok Tuhan sampai tulis murid-muridnya itu apa nggak tahu bahwa itu orang butuh Yesus, malah diusir. Wah nggak diusir aja yang pindah gereja kok saudara. Nggak diusir pindah gereja, apalagi diusir langsung ngacir. Pamitan dulu langsung ngacir ya. Nah oleh karena itu ini ujian kedua nggak mudah saudara. Kalau tadi Yesus yang mengecewakan, sekarang kedua levelnya orang di bawah dia, para pemimpin.
Harusnya ya pemimpin-pemimpin rasul-rasul ini minimal murid-muridnya ini pasti dari 12 rasul. Kelas rasul saja nggak sabar. Mungkin ya kata-katanya. Masa kita meminta tolong aja nggak bisa? Saudara, perasaan-perasaan kadang-kadang Tuhan itu menunda, menahan. Saya ingat ketika anak saya mengajar anaknya. Ketika satu hari dia berkata, nggak apa-apa Pak, biarin aja. Dia dengan tegas, seperti dulu. Dulu juga Papa perlakukan itu kepada saya. Sekarang aja Papa, kasihan lihat cucunya. Saya langsung ingat, iya ya, dulu kok saya tega ya, ya sama Tuhan itu sebenarnya, dia sebenarnya juga nggak tega lihat saudara dalam ujian itu. Tapi Tuhan pengen saudara bisa kendalikan nafsu saudara. Tuhan pengen supaya Anda bisa kendalikan rasa kecewa saudara. Dan itu sebenarnya yang dituju oleh Tuhan. Bukan mujizat yang ditahan. Dia sedang memproses hatimu. Kecewa dengan pendeta, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan sesama. Itu yang dia mau proses. Jangan dikit-dikit kecewa, dikit-dikit pindah gereja, dikit-dikit kepahitan. Itu urusan itu lebih sulit daripada cuman memberikan, ya ngusir orang kerasukan setan. Seketika buat Yesus gak ada yang sukar. Menyembuhkan penyakitmu gak persoalan bagi Tuhan. Tapi dia sedang menguji hatimu. Biarkan saudara menjadi orang yang tidak cepat kecewa, tidak mudah putus asa, tidak mudah kepahitan. Ya. Saya berdoa supaya Anda menangkap poin ini. Sekarang yang ketiga. Wow, yang ketiga. Ayat yang ke-24. Ini lebih menyakitkan lagi. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wah, tadi yang pertama ujian waktu. Ditunda. Yang kedua ujian sama mengalami penolakan. Widih, saudara, sama murid-muridnya. Sekarang Yesus berkata yang kedua ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya domba-domba yang hilang dari umat Israel. Misalnya saudara datang, saudara dari Manado misalnya ya, saudara datang. Terus saya bilang gini, Pak tolong ya Pak ya, anak saya kerasukan minta tolong didoakan. Lalu saya bilang gini, Bu, saya ini dari Jawa. Saya hanya diutus untuk orang Jawa. Ayo, saya coba chat ya. Hari ini saya usul chat semua. Jawab. Kira-kira saudara kecewa apa tidak? Coba chat. Saya hanya diutus untuk orang Jawa. Kalau Ibu Flora langsung jawab. Saya bukan diutus untuk Manado. Saya diutus hanya untuk orang Chinese. Yang putih-putih saya doakan. Yang hitam enggak. Waduh, ini orang sebenarnya bisa tuh saudara. Dia bisa marah. Dia bisa marah nih. Tetapi Tuhan lagi tes. Saudara kalau ngalami gitu marah enggak? Digituin, marah enggak? Nah Tuhan lagi tes. Tapi hebatnya perempuan Siro-Venesia ini dia enggak marah. Ini orang udah selesai dengan hidupnya. Orang ini udah selesai dengan persoalan hatinya. Dia enggak kecewa dengan Tuhan Yesus. Dia tidak kecewa dengan murid-muridnya. Dan sekali lagi dia tidak marah karena penundaan yang ketiga. Wow, enggak gampang. Waktu Yesus, poin yang ketiga, waktu Yesus berkata, aku hanya diutus untuk domba Israel. Wah, itu saudara, Yesus sengaja menyinggung perasaannya. Sengaja. Saudara, kadang-kadang Tuhan itu sengaja menyinggung ego saudara. Ego, perasaanmu, merasa hebat, merasa mampu, merasa besar, merasa tinggi. Nah itu kadang-kadang Tuhan sengaja dia menyinggung apa yang saudara banggakan. Dan Tuhan sengaja
Supaya saudara in the end Tuhan cuman pengen saudara menjadi dewasa. Itu sebabnya tadi lagu yang terakhir yang saya nyanyikan. Pada waktu lagu itu adalah lagu orang yang sedang masuk ujian. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. hatiku percaya. Aku berdoa supaya umatmu bisa percaya. Hatiku Ku percaya. Hatiku selalu ku percaya. Itu perkataan perempuan Kanaan, perempuan Sirofenisia ini. Sekalipun aku nggak lihat jalanmu, sekalipun aku ditolak, sekalipun aku disinggung egoku, aku tersinggung benar-benar, dia abaikan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Wow. Waktu Yesus lihat itu, ujian yang keempat. Kita lihat ya, ujian yang keempat ya. Ayat yang ke-25 silahkan, dan 26 Bu. Matius 15 ayat 25 dan 26 ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Coba saudara sekarang ini, tadi saudara dari 3 ujian, Yesus kagum sekali. Perempuan ini tidak kecewa, dia tidak tersinggung, dia tidak marah. Dan belum dijawab lagi juga doanya. Dia bilang gini. Kata waktu dia minta pertolongan. Tuhan tolong dong anakku. Yesus ayat 26 jawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, Yesus sedang menjelaskan. Israel itu kalau menurut kasta orang Israel merasa dia itu number one ya, orang yang kasta atas. Orang di luar Israel, Samaria, orang Kanaan, orang-orang di luar Israel itu orang kelas 2. Sehingga dia sangat mengerti ilustrasi yang dibilang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata gini, ini roti atau berkat ini, mujizat ini, pertolongan ini, dengan kata lain, roti ini hanya disediakan untuk anak. Tidak pantas kalau diberikan kepada anjing. Jadi perempuan Sirofenisia ini langsung dia tahu siapa yang dimaksudkan oleh anjing. Siapa yang dimaksudkan Yesus dengan anjing, siapa dia ngerti itu. Saudara, saya sih belum pernah diomelin orang, anjing lu, belum pernah loh, saya belum pernah. Mungkin ada saudara yang pernah, saudara bisa tulis keterangan saya pernah Pak dibilangin anjing lu, kucing lu, gitu. Ini saya belum pernah. Tapi ini perempuan, waduh luar biasa. Dia bilang gini, wah gak baik, aku memberi pertolongan harusnya untuk orang Israel, tapi kepada anjing. Tadi dia bilang untuk domba Israel, sekarang hanya untuk anak-anak. Dan dia diperlakukan, dia benar-benar direndahkan. Ujian kerendahan hati, gak gampang. Waktu dia direndahkan, gak baik dipakai untuk anjing. Dia tidak berkata gini, dia tidak marah. Emang lu kasar banget? Enggak ngomong gitu. Waktu direndahkan, ujian kerendahan hati itu kadang-kadang
memang menyakitkan. Tapi memang Yesus dengan sengaja. Sebab Yesus gak minta maaf. Dia sengaja memberikan ujian ini. Tapi yang luar biasa perkataan perempuan ini. Wow. Perempuan perkataannya 27 Bu, silakan Bu. Apa kata perkataan perempuan? Apakah dia pulang kemudian dia kecewakah? Matius 15 ayat yang ke-27. Dikatakan 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wah, benar Tuhan. Tapi anjing dia akui, walaupun anjing nggak dapat roti, nggak dapat pertolongan, tapi dia juga bisa makan remah-remah sih. Wah, saudara, waktu saya dengar ini, perempuan ini, Yesus langsung berdiri dan dia kagum. Dia waktu direndahkan, ujian kerendahan hati, dia tidak merasa tersinggung. Dan dia bilang, biarin anjing, tetapi juga bisa dong Tuhan dapat dari remah-remah juga. Saya berdoa saudara, jangan karena ujian waktu saudara marah. Kadang ujian tersinggung, ego saudara tersinggung. Kadang-kadang ujian kerendahan hati saudara direndahkan. Kadang-kadang saudara, kadang ya nggak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi saudara yang mendengarkan kebenaran ini, dan saudara sedang ada di dalam proses persoalan saudara hadapi, dan Tuhan belum menjawab. Jangan-jangan Tuhan sedang upgrade. Bukan karena Tuhan nggak mau nolong saudara. Bukan. Siapa tahu Tuhan sedang upgrade hidup saudara. Dan setelah itu, apa yang Yesus katakan? Setelah dia lihat hati perempuan ini, yang sekalipun direndahkan ujian kerendahan hati, dia lulus ayat 28, Bu, silakan. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wah, lihat dari depan tadi saudara baca, perempuan judulnya, perempuan Kanaan, perempuan Sirofenesia. Begitu dia lulus ujian kerendahan hati, saudara tahu? Perkataan Yesus, hai ibu, bukan hai perempuan, hai ibu, besar imanmu. Yesus berkata punya iman sebesar biji sesawi saja udah bisa memindahkan gunung. Ini ibu bukan iman sedang, iman yang besar. Hai ibu, besar iman. Jadilah seperti apa yang kau ingini. Sembuh. Seketika itu anaknya sembuh. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Jangan ada seorang pun menjadi kecewa, sakit hati, lalu tersinggung, pindah gereja, lalu kecewa sama Tuhan, kecewa sama pendeta. Kadang-kadang itu Tuhan izinkan untuk menguji. Tapi paling berat, ujian kerendahan hati. Kalau ada orang melecehkan saudara, merendahkan saudara, jangan putus asa. Siapa tahu Tuhan sedang menguji hatimu. Dan bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong saudara. Saya ingin menolong saudara, berdoa untuk saudara. Saudara tetaplah kuat, jangan putus asa. Tetaplah percaya sekalipun saudara nggak ngerti hari ini apa yang sedang. Mari nyanyikan lagu itu. Lalu saya mau berdoa buat saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya.
selalu ku percaya. Biar musik saja, nyanyikan lagu ini. Sekarang saudara yang sedang di-upgrade iman saudara, jangan pernah kecewa. Kalau itu saudara, angkat tangan. Mungkin sakit saudara, mungkin yang ditunda adalah anak, mungkin yang ditunda adalah berkat yang turun, mungkin promosi yang ditunda. Dia sedang membentuk saudara. Sebab bagi Tuhan memberikan jawaban itu seperti dia membalik tangannya. Tapi untuk menguji hati, untuk merubah hati saudara, perlu banyak proses. Sekarang saudara yang sedang mengalami seperti penundaan, sepertinya Tuhan diam, angkatlah tanganmu, angkat tanganmu. Jangan tidak percaya. Saya berdoa supaya Anda lulus. Oranalaba syaka naralaba. Oramasyaka. Tuhan, lihat anak-anakmu hari ini. Shedekara narabola murakata kararabosakan. Tuhan, aku berdoa supaya mereka kuat. Ketika Tuhan mengupgrade iman mereka, mereka bisa lulus. Dan pada akhirnya Tuhan bisa berkata, hai ibu, hai bapak, hai anak, besar imanmu. Tuhan, aku berdoa persoalan apapun yang sedang saudara alami, yakinlah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Sambil angkat tanganmu, nanti Bu Flora akan berdoa untuk saudara yang sakit, saudara yang punya persoalan keluarga, saudara punya persoalan keuangan. Bu Flora akan berdoa buat saudara. Angkat tanganmu sambil nyanyi. Aku percaya, hatiku katakan, Tuhan, aku tetap percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita satu dalam doa. Korak bersama-sama dengan orang-orang yang sudah mengirimkan pokok doa. Korak-karak sikit malam ini saya mau berdoa untuk anak, untuk ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami sakit, atau kau berdoa buat seorang kerabatmu, kekasihmu yang dalam keadaan sakit, kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa. Pegang pada bagian yang sakit. Dan kita akan sama-sama berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi anak-anakmu Tuhan. Ketika malam ini kami datang kepadamu, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Kami datang kepada Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Engkau yang menolong. Secara khusus kami berdoa buat anak-anakmu yang berada di rumah sakit, yang dalam perawatan dokter, yang akan menjalani operasi, atau yang baru selesai operasi, penyembuhan pasca operasi Tuhan. Kami berdoa kira-kira Engkau menjamah Tuhan, Engkau menjamah. Oleh bilur-bilur Yesus kami sepakat Tuhan Yesus yang menjamah Tuhan. Engkau pakai dokter, para medis yang ada. Engkau memakai karunia iman yang ada pada setiap anak-anakmu Tuhan. Jika kami percaya maka kami akan melihat. Jika kami percaya kami akan melihat. Kami malam ini kami sepakat, kami mendownload apa yang sorga sediakan. Kesehatan yang sempurna Tuhan. Pemulihan yang sejati Tuhan. Kekuatan, anugerah kesembuhan Kau berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau berdoa ajari Tuhan setiap kami untuk menjaga tubuh
Kami bait Allah yang Kau percayakan dalam hidup kami. Ajari kami untuk tidak merusaknya, tapi kami sungguh-sungguh meliharnya. Dan Tuhan campur tangan, Engkau menjadi Allah yang menyembuhkan Tuhan. Cara khusus kami berdoa buat anak-anak kami yang mungkin sedang terbaring sakit. Mereka yang mengalami demam Tuhan, mereka yang mengalami epidemi Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa Engkau memberikan kesehatan Tuhan. Tidak ada organ pada anak-anak kami yang menjadi rusak Tuhan. Kami berdoa anak-anak kami menjadi sembuh Tuhan. Bahkan kami mau berdoa kalau ada di antara anak kami yang mengalami gejala diabetes, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan Tuhan. Ajari kami untuk berharap kepadamu, dan Engkau yang akan berikan kesembuhan Tuhan secara sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini buat hubungan di dalam keluarga Tuhan, hubungan antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak Tuhan. Kami malam ini Tuhan, kami berdoa buat para orang tua Tuhan, mereka yang bekerja seharian dan menjadi lelah. Kami mau berdoa penghiburan-Mu, kasih-Mu menyertai Tuhan. Orang tua kami yang sudah lelah bekerja seharian, Tuhan hiburkan, kuatkan, berkati Tuhan. Anak-anak Kau berkati orang Tuamu, berkati Papa supaya tidak menjadi lelah dan kesakitan. Berkati Mama, orang tua kita, ibu kita Tuhan. Berkati supaya mereka mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kami berdoa pulihkan Tuhan. Biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan mengalir di tiap-tiap rumah tangga dan keluarga Tuhan. Kami mau berdoa korakan peristiwa kesalahan bisa terjadi, perbedaan pendapat bisa terjadi, tapi kami percaya malam ini Engkau mencurahkan kasih-Mu yang jauh lebih besar, kasih-Mu yang jauh lebih berkuasa, kasih-Mu yang sanggup menjamah Tuhan, kasih-Mu yang sanggup memulihkan. Ajari kami untuk rela melepaskan pengampunan buat kesalahan saudara-saudara kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau memulihkan Tuhan. Kami berdoa perselisihan Engkau perdamaikan Tuhan. Ajari kami untuk mengampuni kesalahan orang lain, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan pengampunan-Mu dengan berlimpah-limpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk menjadi rukun, menjadi sehati, menjadi sepakat, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat atas setiap kerukunan Tuhan. Engkau memerintahkan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berseru kepadamu, kami berdoa Engkau memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati apa yang dikerjakan, baik usaha secara mandiri, baik mereka yang bekerja. Engkau memberkati kantor tempat mereka bekerja Tuhan. Kami berdoa lewat apa yang dikerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, sungguh pemeliharaan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu. Bahkan kami akan lihat di masa-masa ini Tuhan, kami akan lihat Engkau menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Tidak ada anak-anak-Mu yang kekurangan, kami semua mengalami kelimpahan Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu itu cukup dan sempurna buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat Mesbah Doa malam hari ini. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pekerjaan dan bisnismu, diberkati kesehatan. Berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you.